warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Tahukah kalian bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran telah menjadi bagian integral dari proses pendidikan modern? Namun, penggunaan teknologi ini juga harus disertai dengan prinsip-prinsip etika yang jelas untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan menghormati semua pihak yang terlibat. Prinsip etika yang paling penting dan yang paling utama adalah kesejahteraan siswa, yang berarti teknologi harus digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa tanpa mengorbankan hak atau kesejahteraan mereka. Jadi, setiap teknologi yang diterapkan dalam pendidikan harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap siswa, termasuk bagaimana teknologi tersebut mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial mereka. Prinsip yang kedua adalah keadilan dan inklusivitas. Prinsip ini juga tak kalah penting karena teknologi pendidikan harus diakses oleh semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis mereka. Dengan kata lain, desain dan implementasi teknologi harus mempertimbangkan kebutuhan siswa yang mungkin menghadapi hambatan dalam akses seperti kurangnya infrastruktur internet atau perangkat keras. Inklusivitas di sini maksudnya adalah pendidikan yang berbasis IT sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada siswa yang tertinggal akibat keterbatasan akses teknologi. Prinsip yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas. Pengajar dan institusi pendidikan harus transparan dalam hal bagaimana data siswa dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Siswa dan orang tua mereka harus diberi informasi yang jelas tentang praktik ini dan memiliki hak untuk mengakses dan mengontrol data pribadi mereka. Akuntabilitas dalam penggunaan teknologi berfungsi untuk memastikan bahwa institusi pendidikan bertanggung jawab atas cara mereka mengelola data siswa dan teknologi yang mereka gunakan. Prinsip yang selanjutnya adalah persetujuan yang diinformasikan. Maksudnya, untuk mendapatkan persetujuan dari siswa atau orang tua mereka sebelum mengumpulkan atau menggunakan data pribadi mereka, harus dijelaskan tentang apa yang dikumpulkan, bagaimana akan digunakan, dan siapa yang memiliki akses. Tanpa persetujuan yang diinformasikan bisa menjadi pelanggaran dalam hak privasi siswa. Jadi harus dicatat nih persetujuan yang diinformasikan ya teman-teman. Kemudian ada penggunaan teknologi dengan tanggung jawab. Teknologi tidak boleh digunakan untuk memanipulatif atau mengeksploitasi siswa, dan harus selalu ada pertimbangan tentang dampak jangka panjang dari teknologi terhadap perkembangan siswa. Tanggung jawab dalam penggunaan teknologi melibatkan evaluasi yang terus-menerus untuk memastikan bahwa manfaatnya melebihi potensi daripada resikonya. Prinsip selanjutnya adalah pendidikan etika digital. Ini juga prinsip yang penting, di mana mereka harus diajarkan bagaimana menggunakan teknologi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Ini termasuk pemahaman tentang privasi digital, keamanan informasi, dan bagaimana berinteraksi secara aman dan sopan di dunia digital. Pendidikan etika digital harus menjadi bagian integral dari kurikulum, terutama dalam program pembelajaran berbasis IT. Dan yang terakhir adalah penghormatan terhadap otonomi siswa dalam penggunaan teknologi pendidikan. Artinya, memberikan siswa kendali atas pembelajaran mereka sendiri sejauh mungkin dan mengakui hak mereka untuk membuat keputusan tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan mereka. Otonomi pembelajaran berbasis IT ini dapat membantu meningkatkan motivasi dan kemandirian siswa dalam belajar. Jadi, dengan mematuhi prinsip-prinsip etika ini, institusi pendidikan dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan ajaran agama Islam tentunya dilakukan dengan cara yang menghormati dan melindungi hak-hak siswa
serta mendukung tujuan pendidikan yang lebih luas. Tentang keamanan data dan privasi dalam pendidikan berbasis IT. Nah, dalam konteks pendidikan berbasis IT, khususnya dalam pendidikan agama Islam, keamanan data dan privasi ini menjadi isu yang sangat krusial. Nah, penggunaan teknologi dalam pendidikan sering kali melibatkan pengumpulan dan penyimpanan data pribadi siswa yang dapat mencakup informasi sensitif seperti catatan akademik, identitas pribadi, dan bahkan perilaku online. Nah, oleh sebab itu penting bagi institusi pendidikan untuk memastikan bahwa data ini dilindungi dari akses yang tidak sah dan kebocoran informasi. Keamanan data, keamanan data ini mencakup langkah-langkah teknik dan administrasi untuk melindungi data siswa dan ancaman seperti peretasan, malware, dan penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Nah, langkah-langkah ini dapat mencakup ekstraksi data, penggunaan firewall, dan implementasi kebijakan akses yang ketat. Sedangkan menurut Ahmad dan Zainal, sekolah atau institusi pendidikan itu harus terus memperbarui sistem keamanan mereka untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang dan memastikan bahwa data siswa yang ada pada mereka itu tetap aman. Selanjutnya ada privasi data. Nah, privasi data ini merupakan hak setiap individu untuk mengontrol bagaimana informasi pribadi mereka yang telah dikumpulkan dan bagaimana digunakan dan bagaimana juga dibagikan tentang data mereka. Nah, dalam pendidikan berbasis IT ini, berarti siswa harus diberitahu tentang data apa saja yang akan dikumpulkan, untuk tujuan apa data tersebut dikumpulkan, dan siapa yang akan memiliki akses untuk mengakses ke data tersebut. Nah, menurut Sawatzky, institusi pendidikan harus memiliki kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami, serta harus mendapatkan persetujuan dan diinformasikan dari siswa atau orang tua sebelum mengumpulkan data tersebut. Selanjutnya ada regulasi dan kebijakan. Nah, mengenai keamanan data dan privasi dalam pendidikan itu bervariasi di setiap negara, tetapi umumnya institusi pendidikan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan badan pengawas terkait. Misalnya di beberapa negara, undang-undang seperti General dan Project Regulation di Eropa menetapkan standar yang ketat untuk melindungi data pribadi. Menurut Rahman dan Suryana, mematuhi regulasi ini bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab etis institusi pendidikan. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita mengumpulkan data, maka kita harus memenuhi standar regulasi dari pendidikan itu dari setiap negara. Selanjutnya ada manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini adalah pendekatan penting dalam memastikan keamanan dan privasi data dalam pendidikan berbasis IT.
Nah, ini melibatkan identifikasi potensi risiko terhadap data siswa dan mengembangkan rencana untuk mengurangi risiko tersebut. Nah, maksudnya di sini di mana kita bisa memanajemen agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap data tersebut, maka diperlukan dengan adanya manajemen risiko. Sedangkan menurut Hamid dan Rahmat, manajemen risiko yang efektif itu memerlukan pemantauan yang terus-menerus dan evaluasi sistem keamanan serta kesiapan untuk merespon insiden keamanan dengan cepat dan tepat. Nah, menurut Hamid dan Rahmat di sini, di mana kita yang berada dalam institusi pendidikan untuk mengurangi terjadinya resiko atau terjadinya pembocoran data, maka kita harus terus-menerus mengevaluasi sistem data yang ada di institusi pendidikan kita. Selanjutnya itu ada pelatihan dan kesadaran. Nah, di kalangan pengajar, staf dan siswa mengenai pentingnya keamanan data dan privasi juga sangat penting. Pelatihan ini dapat mencakup cara-cara melindungi data pribadi, mengenali ancaman keamanan siber, dan praktik terbaik dalam penggunaan teknologi secara aman. Nah, menurut Alwi dan Prasetyo, kesadaran tentang keamanan siber harus menjadi bagian dari budaya sekolah untuk memastikan bahwa semua pihak memahami pentingnya melindungi data dan privasi. Nah, di sini ada pelatihan dan kesadaran, di mana setiap institusi pendidikan itu seharusnya memiliki pelatihannya tersendiri agar siswa atau orang tua siswa atau guru-guru yang ada di institusi tersebut memahami cara-cara untuk melindungi data privasi mereka. Dan menurut Alwi dan Prasetyo tadi, bahwa kesadaran untuk keamanan siber itu harus menjadi bagian dari budaya sekolah. Nah, di sini menurut mereka kesadaran kita sebagai pendidik dan orang-orang yang terlibat di dalam keamanan data ini seharusnya kita memahami sehingga data tersebut tidak tersebar luas sehingga data tersebut tidak tersebar luas atau hanya kita saja yang tahu dalam institusi pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya ada kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, kerjasama dengan pihak ketiga ini adalah orang yang menyediakan teknologi atau layanan IT dalam pendidikan juga harus dikelola dengan hati-hati. Nah, maksudnya di sini siapapun yang mengelola teknologi atau layanan IT di sekolah itu juga kita harus mengelolanya dengan hati-hati, karena IT juga bisa membuat institusi karena dengan IT memang semua terjadi dengan mudah, tapi keamanan data juga perlu untuk diperhatikan. Jadi kita juga harus hati-hati dalam mengelolanya. Nah, institusi pendidikan juga harus memastikan bahwa pihak ketiga ini memiliki standar keamanan dan privasi yang memadai dan mematuhi kebijakan yang ditetapkan oleh institusi. Nah, orang yang menjadi pihak ketiga ini atau teknologi
teknologi yang kita gunakan ini dia harus memadai semua apa yang akan kita masukkan ke dalam teknologi tersebut, dan secara keseluruhan teknologi ini juga harus memenuhi standar dari perguruan tinggi atau sekolah yang akan menggunakan teknologi ini, atau orang yang akan mengelola teknologi ini harus memiliki standar tertentu yang telah disediakan oleh sekolah atau institusi pendidikan lainnya. Nah, sedangkan menurut Nur Hasanah dan Zulkifli, perjanjian yang jelas dengan penyedia layanan harus mencakup klausul tentang perlindungan data dan tanggung jawab jika terjadi pelanggaran. Nah, sebelum kita melakukan perjanjian kerjasama pada pihak ketiga atau penyedia layanan berbasis teknologi ini, kita memang harus sudah melakukan perjanjian terutamanya itu tentang perlindungan data dan tanggung jawab jika terjadi pelanggaran dari pihak ketiga tersebut. Nah, jadi dari materi saya tadi, secara keseluruhan menjaga keamanan dan privasi data dalam pendidikan berbasis ETI memerlukan pendekatan yang komprehensif dan proaktif dengan memastikan bahwa data siswa dilindungi dan privasi mereka dihormati. Nah, institusi pendidikan dapat membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan terlindungi. Studi kasus pelanggaran etika dan keamanan dalam penggunaan IT dan pendidikan agama Islam. Studi kasus berikut ini menggambarkan insiden pelanggaran etika dan keamanan dalam penggunaan teknologi informasi di sebuah institusi pendidikan Islam di Indonesia, yang menggarisbawahi pentingnya penerapan praktik terbaik dalam keamanan dan etika digital. Di salah satu madrasah dikemukakan, sebuah sistem e-learning diperkenalkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun, kurangnya perhatian terhadap keamanan data dan penerapan etika digital yang lemah menyebabkan beberapa insiden yang merugikan. Insiden yang pertama itu terjadi ketika informasi pribadi siswa termasuk alamat rumah dan data kesehatan diakses oleh pihak yang tidak berwenang akibat kelalaian dalam pengaturan keamanan sistem e-learning. Insiden yang kedua berkaitan dengan pelanggaran privasi siswa dalam penggunaan platform media sosial yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Insiden ketiga, reaksi terhadap insiden ini cukup cepat dengan pihak madrasah segera melakukan peninjauan terhadap kebijakan informasi teknologi mereka dan meningkatkan langkah-langkah keamanan. Insiden yang keempat, dampak dari insiden ini juga menyebabkan madrasah tersebut mengevaluasi ulang pendekatan mereka terhadap pendidikan etika digital. Insiden yang kelima, studi kasus ini juga menyoroti pentingnya pemantauan dan audit berkala terhadap sistem informasi teknologi digunakan dalam pendidikan.
Insiden yang keenam, pelajaran dari studi kasus ini menunjukkan bahwa keamanan dan etika tidak boleh dianggap remeh dalam pendidikan berbasis informasi teknologi, terutama dalam konteks pendidikan agama Islam di mana nilai-nilai moral dan tanggung jawab sangat penting. Insiden yang ketujuh, konsekuensi jangka panjang dari insiden ini adalah peningkatan kesadaran di kalangan siswa, pengajar, dan administrator tentang pentingnya keamanan dan etika dalam penggunaan teknologi informasi. Adapun panduan etis dan praktis dalam penggunaan IT ini di pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada panduan harus menekankan pentingnya privasi dan keamanan data. Dan yang kedua, panduan harus mencakup etika penggunaan IT yang menekankan pentingnya menggunakan teknologi dengan cara yang menghormati hak-hak individu dan mempromosikan kesejahteraan siswa. Dan yang ketiga, panduan harus menyediakan pelatihan dan pendidikan etika digital untuk siswa dan pengajar. Yang keempat, institusi pendidikan harus mengadopsi praktik terbaik dalam manajemen IT, termasuk audit keamanan reguler, pembaruan sistem yang tepat waktu, dan manajemen risiko yang proaktif. Dan yang kelima, panduan harus menetapkan standar untuk penggunaan media sosial dan platform online dalam pendidikan. Yang keenam, panduan harus mencakup prosedur untuk menangani insiden keamanan dan pelanggaran etika. Dan yang terakhir yaitu panduan harus mendukung pengembangan berkelanjutan dalam penggunaan IT dalam pendidikan, termasuk pelatihan berkelanjutan bagi pengajar dan pembaruan teknologi yang digunakan. Adapun kesimpulan dari pembahasan kelompok kami yaitu etika dan keamanan dalam pembelajaran PAI berbasis IT merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Penerapan etika digital sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. Di sisi lain, menjaga keamanan digital termasuk melindungi data pribadi dan menghindari ancaman siber menjadi kewajiban bersama dalam memanfaatkan teknologi. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman Anda. Jangan lupa menonton video pembelajaran kami yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.